Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatama ulzima birizamin minan nar. Al-hadits. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala berkeinginan, apapun itu adalah prerogatif Allah sendiri. Mau dijadi apakan, mau diapakan, mau dibagaimanakan, mau seperti apapun, itu adalah prerogatifnya. Kita sebagai makhluk, tentu kita hanya bisa pasrah. Kita sebagai makhluk, tentu kita hanya bisa berdoa. Kita sebagai makhluk, tentu kita hanya bisa mengharapkan rahmat darinya. Oleh karena itu, bisa hadirnya kita di tempat ini, bisa bersatunya, bersilaturahminya kita di sini, ini adalah sangat luar biasa. Ini kenikmatan dari Allah. Ini kehendak Allah. Ini adalah keinginan Allah. Kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak lepas dari berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada ikut campur giringan para malaikat rahmat kepada kita. Perlu ini kita syukuri. Perlu kita sujud syukur kepada Allah, tanda kita berterima kasih atas karunia ini. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini ada di antara kita yang diciptakan oleh Allah. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi lurah, ada yang menjadi RW, ada yang menjadi RT, dan ada juga yang menjadi rakyat biasa. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih istimewa? Mana yang lebih hebat? Yang lebih hebat itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, itulah orang yang seutama-utamanya manusia. Di dunia bahagia, di akhirat pun pasti bahagia. Oleh karena itu, Nabi bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil mimma. Apa yang kita inginkan, kesenangan dunia kah, kesenangan akhirat kah, atau kedua-duanya kita ingin bahagia, maka carilah ilmunya. Ya, tapi ketentuan memang ada di tangan Allah. Jadi presiden, alhamdulillah. Jadi menteri pun alhamdulillah. Jadi gubernur pun alhamdulillah. Jadi bupati pun alhamdulillah.
Jadi camat, alhamdulillah. Kepala desa, alhamdulillah. RW, alhamdulillah. RT, alhamdulillah. Jadi rakyat biasa pun, alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? Semuanya level, semuanya kedudukan, semuanya status kita ada kewajiban. Ada efek samping. Oh, enak nih kita jadi presiden misalkan. Betul. Tapi pertanggungan jawab seorang pemimpin di hadapan Allah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih berat, karena presiden mimpin seluruh negara. Sekarang kita ini jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati. Jadi bupati sekabupaten kita memimpin. Rakyat kita sekabupaten cenderungkah kepada ajaran agama? Cintakah kepada ajaran Allah? Pedulikah kepada kebenaran? Menjauhkah daripada maksiat, dosa, mungkarat? Atau sebaliknya? Itu adalah akan dipertanyakan, akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai pemimpin. Begitu juga kepala desa. Kepala desa mimpin satu desa. Ada berapa ribu penduduk di desa. Akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kita. Selama dipimpin oleh kita, bagaimana di desa itu? Cintakah kepada agama? Cintakah kepada ibadah? Atau justru banyak pemaksiatan di atas itu desa? Sebagai kepala desa diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di Rabbul Jalil, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita senang, tapi di sisi lain pun kita harus benar-benar persiapkan. Dan kita menjadi RW, RT pun ya harus kita berpikir, wah ya minimalnya kita jadi RT ya, kepada tetangga-tetangga mengajak kebaikan. Ada kegiatan pengajian ya diheyek, diajak, diolo, dibujuk tetangga-tetangga untuk menghadiri pengajian. Bagus. Karena terutama, teristimewa, yang paling baik, yang paling hebat adalah seorang penguasa justru membawa penguasa itu, pemimpin itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita ngiri, jangan kita benci kepada siapapun. Ya misalkan gini, ya mentang-mentang kita tidak jadi apa-apa, terus kita benci misalkan kepada orang yang punya apa-apa. Ya mentang-mentang kita misalkan tidak jadi apa-apa, kita benci kepada orang yang jadi apa-apa. Mentang-mentang kita tidak punya apa-apa, kita benci kepada orang yang punya apa-apa. Mentang-mentang misalkan kita jadi bawahan, kita benci kepada atasan. Mentang-mentang kita misalkan apa yang kita tidak ada, yang tidak punya, orang lain ada dan punya, kita benci. Nauzubillah, jangan seperti itu. Karena apa? Karena semua yang terjadi, semua yang ada itu adalah ciptaan, kehendak, prerogatif Allah Jalla Jalaluh. Jadi udah, jadi apapun kita terima saja. Apapun keberadaan kita, itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah Jalla Jalaluh. Nih misalkan kita ya, kita pendidikan sama, sekolah sama, segala macam sama, kita bisa nggak menjadi apa-apa misalkan, ya terima saja, itulah terbaik bagi kita menurut Allah. Al-fakir teman ya, al-fakir teman di sekolah, teman di pesantren, enggak sama. Ada yang
jadi petani, ada yang jadi pejabat, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi pedagang, berbagai macam. Ada yang menjadi preman, berbagai macam. Itu udah memang profil kehidupan. Memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan di dalam hal berusaha, itu adalah sunnatullah, perintah Allah. Jadi kita, kata Allah kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardh. Jadi setelah kita sholat, kita keluar dari masjid, dari tempat sholat, kita berusaha mencari keridhaan Allah, mencari ini dan itulah, mencari pangkat, mencari harta, mencari berbagai macam lah. Itu adalah perintah Allah. Apapun yang terjadi sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah, dan apapun yang terjadi itu adalah menurut prerogatif Allah yang baik, pandangan Allah terhadap kita untuk kita. Kita terima saja. Dengan menerimanya keadaan, maka itulah orang yang beriman. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bagus buruknya apa yang kita rasakan, yang kita terima, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman selalu dipanggil oleh Allah. Orang yang beriman selalu diberi penghargaan oleh Allah. Orang yang beriman selalu dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo kita, apapun kita terima. Apapun kita senang. Karena itu adalah kehendak, itulah peraturan, itulah yang baik untuk kita menurut Allah Jalla Jalaluhu. Di sini kita sebagai manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap individu manusia diberi kelebihan. Ada yang diberi kelebihan memasak ya, jadi segala macam bisa. Jangankan bahan yang bagus, jangankan bahan yang hebat, jangankan bahan yang istimewa, hanya misalkan apa? Singkong saja, singkong ya. Singkong itu kan kalau di kampung enggak aneh kan, singkong banyak ya, di belakang-belakang rumah, di kebun-kebun banyak. Tapi kalau misalkan hanya direbus saja gitu kan, hanya digoreng saja kan nggak aneh gitu kan. Tapi diberi keahlian oleh Allah, singkong saja bisa dibikin suatu makanan yang kita nggak kenal. Wah, ini apa ya bahannya? Ya, itu memang penderian Allah kepada seorang, memberi keahlian membuat makanan. Ada juga diberi keahlian membuat pakaian. Ada diberi keahlian, berbagai macam keahlian. Nah, jadi keahlian-keahlian, kelebihan-kelebihan, ilmu-ilmu, wawasan-wawasan yang kita miliki, tentu itu adalah tidak ada sendiri, tentu itu adalah anugerah pemberian Allah terhadap kita. Kita manfaatkan, kita sebarkan. Jangan kita miliki sendiri, jangan kita kuasai sendiri, jangan kita manfaatkan sendiri sehingga enggan, tidak mau, mahal untuk disebarluaskan. Naudzubillah, sebarkan. Karena kata Nabi, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya oleh siapapun tentang hal ilmu, tentang hal pengetahuan, maka tamah kita malah menyembunyikan, merahasiakan, menutup. Ulzima bilizamin menanar. Orang yang seperti itu menyembunyikan, merahasiakan tentang pengetahuan ilmu pemberian Allah itu, maka orang yang seperti itu adalah ulzima bilizamin menanar, nanti mulutnya akan dikunci atau dikekang oleh kekangan daripada api neraka. Nauzubillah. Jadi nggak boleh. Jadi artinya apa? Artinya apapun keinginan, kemauan, ilmu maksudnya yang ada di diri kita, sebarkan, manfaatkan. Apapun keahlian kita yang bermanfaat maksudnya, sebarkan. Berpahala. Karena ibadah itu apapun yang menimbulkan kebaikan, ibadah.
bukan ngaji saja, bukan sholat saja, bukan puasa saja, bukan membaca Al-Quran saja, apapun yang berefek kepada kebaikan, yang berefek kepada kemaslahatan, yang bernilai baik, maka itu adalah ibadah, berpahala, dan akan diberi imbalan oleh Allah, yaitu surga. Di sini Al-Fakir insyaallah akan mengijazahkan satu amalan, satu aurad, yang mana kita hidup di dunia ini yang normal dan sehat. Tentu kita punya keinginan, dan itu adalah fitrah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak punya nafsu. Makanya kerjaannya kalau Allah suruh sujud, sujud terus. Kalau Allah suruh apapun, dia itu. Beda dengan manusia. Kalau manusia punya badan, punya ruh, dan punya nafsu. Jadi oleh karena itu nafsu kita jangan dihilangkan, tapi nafsu kita arahkan kepada hal yang positif dan baik. Insya Allah nanti akan berefek baik juga. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu zikrullah, satu amalan, satu aurad ya. Tetap kita berniatnya adalah membaca doa atau ayat Al-Quran, kita niat zikir kepada Allah. Kalau ini kerjakan adalah apabila kita punya keinginan, punya hajat, apapun hajat itu, keinginan itu, maka laksanakan aurad amalan ini. Insya Allah apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, apapun harapan kita yang kita mohonkan kepada Allah, insya Allah diberi, diwujudkan, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sekali lagi Al-Fakir, supaya video ini tidak terlalu panjang, untuk menerangkan, membacakan tentang aurad amalan dan kaifiatnya, Al-Fakir tulis di kolom deskripsi. Jadi yang minat silahkan dibuka kolom deskripsi, silahkan ditulis dan silahkan amalkan. Jadi Al-Fakir ini ijazahkan, dan Al-Fakir ridho lillahi ta'ala, silahkan tafadhol amalkan. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang kurang jelas atau ingin jelas, silahkan hubungi Al-Fakir. Ada nomor Al-Fakir, silahkan tanyakan yang kurang mengerti, yang kurang jelas, nanti Al-Fakir jelaskan. Jadi sekali lagi Al-Fakir tidak segan-segan, tidak lupa untuk memberi muhimmah ya, atau tanbih. Jadi silahkan ini sebarluaskan kepada saudara, kenalan, keluarga, dan Al-Fakir ijazahkan kepada semua. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala, silahkan amalkan. Mungkin hanya dicukupkan segini saja. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Sekali lagi, manusia tidak luput daripada kesalahan, tidak luput daripada khilaf dan keliru. Oleh karena itu, sekali lagi, mohon maaf Al-Fakir sebesar-besarnya kalau ada salah hilaf dan keliru. Al-afi minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.